Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Oktaviani sebagai anggota kelompok KKN Kondisi Luar Biasa 46 Universitas Mula Warman tahun 2020 yang ditempatkan di Kelurahan Harapan Baru, Samarinda. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait strategi sosial media marketing, di mana strategi-strategi tersebut dapat kita gunakan saat kita akan membuka suatu usaha yang baru ataupun ingin mengembangkan usaha yang telah kita miliki. Jadi hal pertama yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu apa sih yang dimaksud dengan sosial media marketing? Sesuai namanya, sosial media marketing adalah pemanfaatan platform media sosial untuk mempromosikan suatu produk. Karena platform media sosial yang tersedia cukup banyak, maka pemilihan platform yang tepat sesuai dengan bisnis yang kita punya merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam strategi pemasaran. Sebelum mempelajari strategi sosial media marketing, ada dua hal yang perlu kita pahami sebelumnya. Yang pertama, understanding your product. Kenali kekuatan produk atau brand yang akan kita pasarkan, pesan apa yang ingin dibawa oleh brand yang kita bangun, serta target apa yang ingin dicapai. Yang kedua, understanding target customer. Keberagaman customer dan tipe audiens di media sosial membuat kita harus secara strategis mengetahui target mana yang sesuai untuk produk kita. Mengenali audiens akan membantu kita meminimalisir kegagalan pada saat menargetkan iklan, inovasi produk, bahkan pemilihan media. Kenali customer dengan melihat segmentasi geografis, demografis, perilaku, dan psikografis mereka. Berikut adalah langkah-langkah memenangkan pasar potensial melalui sosial media marketing. Yang pertama, pilih platform media sosial dengan menggunakan teknik bullseye. Caranya, list media sosial yang populer dan ide konten yang bisa diaplikasikan di setiap media sosial. Yang kedua, kelompokkan media sosial tadi menjadi inner circle yang terdiri dari 3 medsos yang paling menjanjikan. Lalu, kategori potensial yaitu media sosial yang mempunyai potensi namun tidak semenjanjikan inner circle. Dan yang ketiga, long shot yaitu medsos yang butuh waktu lama untuk dieksekusi. Lalu, fokus pada 3 medsos dalam kategori inner circle dan posting konten di ketiga medsos tersebut, lalu lihat performanya. Dan yang terakhir, fokus pada media sosial yang paling efektif. Strategi yang kedua, buat tujuan yang jelas. Buatlah strategi dengan tujuan jelas dan terukur keberhasilannya. Jangan mengelola akun bisnis media sosial kalian tanpa rencana dan tujuan yang jelas. Pikirkan bagaimana dengan memanfaatkan kanal marketing ini kalian dapat meningkatkan brand awareness produk kalian. Strategi yang ketiga, riset kompetitor. Sebelum kita membuat konten, kita harus riset strategi sosial media marketing milik kompetitor. Lihat bagaimana kompetitor melakukan promosi. Cari tahu konsep, keyword, hashtag yang digunakan, tapi bukan diplagiat ya. Cari tahu bagaimana respon audiens dan seberapa efektif strategi kompetitor. Jadi, jika strategi yang mereka terapkan kurang berhasil, kita tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama. Strategi selanjutnya yaitu buatlah konten yang menarik. Konten merupakan salah satu hal penting dalam sebuah strategi sosial media marketing loh. Hal ini karena konten dapat mempengaruhi buying decision seorang konsumen. Secara teknik, konten ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, foto atau video. Gunakanlah gambar asli dari produk yang akan kita jual. Gunakanlah foto atau video yang berkualitas tinggi, serta manfaatkan beberapa aplikasi untuk membuat foto atau video kita terlihat lebih menarik. Ada banyak aplikasi yang dapat kita gunakan, seperti Lightroom, Canva, Photoshop. Komponen selanjutnya yaitu caption. Bagaimana sih bikin caption yang menarik? Caranya, gunakanlah kalimat pembuka yang singkat, padat, dan jelas untuk menarik minat pembaca, serta berikan perhatian khusus di mana pembaca sebagai calon konsumen akan tertarik untuk membaca caption yang kita buat sampai habis. Komponen selanjutnya yaitu hashtag. Riset terlebih dahulu hashtag-hashtag yang populer dan berkaitan dengan produk yang akan kita posting. Lihat sebanyak apa sih pengguna yang menggunakan hashtag tersebut. Buat list hashtag yang tadi kita riset, lalu ranking hashtag tersebut menjadi 10 hashtag teratas. Nah, 10 hashtag teratas inilah yang akan kita gunakan nantinya. Jangan lupa untuk membuat konten menarik mungkin menggunakan kreativitas kalian ya. Strategi yang kelima, postinglah di waktu yang tepat.
kapan ya waktu yang tepat untuk memposting? Nah, menurut informasi yang pernah saya baca, waktu yang paling tepat untuk memposting yaitu pada waktu istirahat makan siang, sekitar jam setengah 12 sampai jam 1 siang. Lalu pada waktu menjelang tidur yaitu sekitar jam 8 sampai jam 10 malam. Selain dua waktu tersebut, kita juga dapat memposting di jam 7 pagi dan jam 4 sampai jam 6 sore. Di mana pada waktu-waktu tersebut merupakan waktu senggang konsumen, sehingga mereka dapat memperhatikan konten yang ada di sosial media mereka. Namun, kalian juga bisa melakukan percobaan sendiri loh untuk menentukan waktu yang tepat dalam memposting. Caranya, dengan memposting di jam-jam yang berbeda, lalu lihat di postingan pada jam berapakah yang paling banyak mendapat respon dari konsumen. Nah, pada jam itulah yang bisa kalian jadikan patokan waktu yang tepat untuk memposting produk kalian ke depannya. Strategi yang keenam, manfaatkan ads. Jangan pernah ragu memakai fitur iklan seperti Instagram Ads maupun Facebook Ads. Iklan dapat membantumu untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi, tanpa dibatasi waktu posting. Jadi, cara ini sangat cocok ketika awal-awal membangun bisnis. Strategi yang terakhir, evaluasi performa. Evaluasi performa ini sangat dibutuhkan agar kita tahu strategi mana sih yang perlu ditinggalkan, dipertahankan, ataupun ditingkatkan. Itu tadi 7 hal yang perlu kamu lakukan untuk belajar sosial media marketing. Semoga video ini dapat membantu dalam menjalankan promosi di sosmed dengan lebih efektif ya. Sekian video dari saya. Sampai jumpa di video-video lainnya.